Saya kalau ingat sahabat Muaz itu ingat hadis tentang seorang sahabat yang menciptakan bid'ah di zaman Nabi. Namanya sahabat Muaz bin Jabal. Bid'ah apa yang diciptakan oleh Muaz? Bid'ah jadi masbuk. Jadi orang pertama kali yang mencontohkan bagaimana jadi masbuk yang benar namanya sahabat Muaz bin Jabal. Karena dulu sahabat tuh kalau ketinggalan sholat ngejar ketinggalannya dulu di depan. Jadi ketika imam salam ikut salam. Muaz enggak begitu. Kalau ketinggalan sholat langsung masuk shaf ngikutin imam. Imamnya bangkit dia bayar utang, nambahin kekurangannya. Sahabat kaget, loh ini orang beda sendiri katanya kan itu. Karena Rasul belum ngajarin bagaimana jadi masbuk. Karena zaman Nabi itu mencari masbuk susah. Pak, boy. Kalau kita kan masbuk hampir separohnya ya Pak Haji ya. Ya kan ya? Iya Pak ya. Yang ngikutin maghrib 3 rakaat itu dari awal, ya paling 2 baris. Sisanya ketinggalan. Zaman Nabi itu orang ke masjid sebelum azan karena nggak ada speaker. Jadi sebelum waktu udah di masjid, udah sholat apa baik udah dilakuin. Udah qobliyah, tahiyatul masjid, qobliyah, kadang sholat hajat, sholat mutlak apa baik. Beda zaman sekarang. Udah azan dipanjang-panjangin. Berhenti dulu. Berapa menit? Pak Haji? Iqomah 10 menit. Hah? 10 menit. Buset, lama banget itu. Masih aja nunggu komat. Itu. Padahal ulama menjelaskan bahwa durasi antara azan dan iqomah itu lamanya itu seperti orang buang air. Waduh, bingung ya. Orang bayar kan beda-beda ya. Ya. Kurang lebih 5 menit sebenarnya. Antara azan iqomah itu enggak lama. Antara orang seperti orang buang air. Jadi komat gitu loh. Jadi seorang sahabat tuh mencari masbuk itu langka karena datang ke masjid sebelum azan. Kalau al-fajar kan enggak, azan kelar udah sholawatan, masih belum datang subuh, takbir baru datang. Mending kadang sekolah subuh ngikutnya pas kunut subuh baru datang. Mazhab Syafi'i pas nambahin rokaat kedua nggak kunut lagi. Nah jadi kacau. Nah karena ilmunya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak sedikit semangat, kita baca dulu qasidah burdah atau salawat Quran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا مؤلف كتاب العمر ملفق الحجر الأسقلاني شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun, Asatizat, para ustadz, para kiai yang saya ta'zimi, wabil khusus jajaran penasihat pengurus TKM Masjid Al-Fajar, wa nakhussu khususan akhirul Ustadz Haji Cecep Syarifuddin dan segenap pengurus yang lain yang saya ta'zimi. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di rumah Allah di majelis yang mulia di taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah ridho akan ibadah kita termasuk talim kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada karibaan junjungan alam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajarannya, tutur katanya, perangainya, dan tentu kita berharap semoga di hari kiamat kelak kita dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah rahimakumullah, kajian duha kali ini saya akan bahas tentang bab zikir dan doa. Udah pernah belum Pak Haji? Belum ya? Tentang bab zikir dan doa. Karena sebenarnya pengajian saya di sini kan di Sabtu yang kedua ya Pak Jia. Yang ketiga, Sabtu yang ketiga. Takutnya pernah dibahas, walaupun dulu pernah ngaji duha. Bab zikir dan doa. Zikir itu ada 3 macam. Ada yang namanya zikrul lisan, zikir lisan. Ada yang namanya zikrul qalbi, zikir hati. Ada juga yang disebut dengan zikir af'al atau arkan, zikir perbuatan. Nah tentu zikir yang paling bagus itu adalah sholat. Karena di dalam sholat itu ketiga-tiganya ada. Di dalam sholat itu tiga-tiganya ada, bahkan disinkronkan. Khusyuk dan tidaknya kita di dalam sholat, bagaimana kita bisa mensinkronisasikan atau tidak ketiga zikir ini. Kalau 3 zikir ini sinkron di dalam sholat, insya Allah khusyuk.
lisan Allahu Akbar, hati mengiyakan kata lisan memang Allah yang maha besar, betul. Tangan diangkat sebagai simbol kepasrahan yang maha kepada yang maha besar. Jadi nyambung antara mulut, hati dan perbuatan. Kalau kita sudah sholat, sudah berzikir sebegitu khusyuknya sampai miring-miring zikir itu, kalau zikir sampai ribuan zikir, tapi maksiat masih terus, masih ada yang salah dengan zikir kita. Jangan-jangan hatinya nggak berzikir, cuma mulutnya doang, sampai doa la illallah, tapi hatinya tidak terpaut kepada Allah, hatinya nggak berzikir, cuma mulutnya doang la illallah. Hati tidak diajak berzikir. Bagaimana mungkin perbuatan kita berzikir? Bagaimana mungkin perbuatan kita terjaga, lisan kita terjaga, tangan kita terjaga, kaki kita terjaga? Wong nggak ngikutin zikirnya. Maka perbaguslah sholat dulu. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sholat, zikir yang paling bagus ya sholat. Sebelum kita zikir yang mana-mana yang lain, perbaguskan ketiga sholat zikir ini. Zikir yang tiga ini yaitu disatukan dalam sholat. Perbaguslah sholat kita, insya Allah zikir yang lain pun bagus. Bagusin dulu sholatnya. Belum lagi kita ruku, belum lagi kita sujud. Pahamkah kita makna gerakan ruku? Pahamkah kita makna gerakan sujud? Pahamkah kita arti salam kiri dan kanan? Tapi saya nggak bahas itu. Kita kembali ke kitab tentang doa dan zikir, zikir dan doa. Kalau saya bahas itu terpanjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Allah yaqulu Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, ma dzakaroni, manakala hambaku mengingat aku bersama hambaku jika hambaku ingat aku, kata Allah. Itu maknanya. Aku bersamamu, aku bersamamu, aku bersama hambaku jika hambaku ingat aku. Artinya kalau kita balik, kalau kita nggak ingat Allah, Allah nggak ingat kita, itu maknanya. Wa taharrakat bi syafatahu, dan hambaku mengingat aku itu menggerakkan bibirnya. Wa taharrakat bi syafatahu, menggerakkan bibirnya dalam berzikir. Ini maksudnya apa? Mulailah zikir dengan zikrul lisan. Jangan anggap remeh zikir lisan. Karena ada sebagian orang sholat itu mulutnya mingkem bae. Dari awal takbir sampai salam. Ini dalilnya, Pak. Apalagi ketika Anda baca rukun-rukun qauli dalam sholat yang hukumnya wajib, seperti Fatihah, itu kan rukun sholat. Kalau mulut kita mingkem, bagaimana makharijul hurufnya? Bagaimana Anda bisa memfasihkan bacaan Fatihah kalau mingkem baik? Alasnya kok zikir, kok sholatnya diem baik? Kan Allah Maha mendengar katanya. Ya betul, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Tapi kita nggak tahu diri, gitu loh. Ya. Jadi harus, walaupun tidak bersuara, walaupun sholatnya sir, tetap mulut kita mangap-mangap. Begitu, Jang. Ini dalilnya. Jadi kata Allah, wa taharrakat bi syafatahu, menggerakkan bibir ketika berzikir. Walaupun lirih suaranya, tetap mulutnya cuap-cuap. Jangan menang bae. Enggak lengkap zikirnya kalau hati doang.
Bahkan zikir lisan itu kata Imam Syafi'i tazkiratun nafs, mengajak hati. Seperti kita baca niat. Niat itu bukan usolli. Usolli itu talaffuz biniyah, lafaz niat. Niat itu di sini. Tapi kata Imam Syafi'i, melafalkan niat, melafazkan niat itu ngajak hati kita agar ikut berzikir gitu loh, mancing hati kita agar ikut niat nanti. Kalau hati doang, hati kita suka tidur. Makanya mohon maaf kalau Bapak ngelihat ada orang berzikirnya nggak enak diem, jangan dikatain. Ada orang zikir teriak-teriak, jangan dikatain. Dia menikmati zikirnya dengan teriak-teriak. Sahabat Abu Bakar kalau zikir itu pelan, lirih. La ilaha illallah. Abu Bakar. Sahabat Umar kalau zikir gegerawakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditanya sama sahabat, wahai sahabat Abu Bakar, kenapa kau engkau zikir pelan banget suaranya? Apa kata beliau? Allah nggak budek. Masuk akal nggak? Allah maha mendengar. Kata sahabat, gampang jawabnya. Kenapa kau zikirnya pelan banget? Allah nggak budek. Allah maha dengar. Ya iya masuk akal. Lah Umar ditanya, wahai sahabat Umar, kenapa kok engkau zikirnya keras banget? Kalau Umar kan orangnya galak, udah tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata beliau? Aku zikir dengan raf'us sauti, mengangkat suara itu pertama ngilangin ngantuk, yang kedua ngusir setan. Gak tahu? Masuk akal nggak? Lah iya Bapak kalau zikirnya diem tidur, yakin saya tidur. Lah kita bukan sahabat Abu Bakar, soal sahabat mungkin zikirnya pelan-pelan, tapi Umar pun keras sebenarnya. Jadi dua-duanya benar, yang nggak benar tuh nggak zikir. Zikir kagak ngatain yang zikir, zikir teriak-teriak baik katanya. Lah situ nggak zikir. Ya, jadi dua-duanya betul. Yang zikir lisan dengan lisannya mudah-mudahan hatinya diajak. Yang hanya zikir hati tapi nggak pakai lisan, mudah-mudahan dia lebih khusyuk zikirnya daripada yang teriak-teriak doang. Ya, jadi kita jangan ngambil negatifnya. Insya Allah dua-duanya baik. Tapi ajaklah lisan kita, hati kita, perbuatan kita, organ tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, untuk semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah usil sama orang yang zikir ngangkat suara. Begitulah cara dia menikmati zikirnya. Daripada kita cuma ngatain doang orang berzikir tapi nggak pernah berzikir, untuk apa? Nah, yang kedua tentang zikir. Wa'an Mu'adz ibnu Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Saya kalau ingat sahabat Mu'adz itu ingat hadis tentang seorang sahabat yang menciptakan bid'ah di zaman Nabi, namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Bid'ah apa yang diciptakan oleh Mu'adz? Bid'ah jadi masbuk. Jadi orang pertama kali yang mencontohkan bagaimana jadi masbuk yang benar namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Karena dulu sahabat tuh kalau ketinggalan sholat ngejar ketinggalannya dulu di depan. Jadi ketika imam salam ikut salam. Mu'adz enggak begitu. Kalau ketinggalan sholat langsung masuk shop ngikutin imam. Imamnya bangkit, dia bayar utang, nambahin kekurangannya. Sahabat kaget, loh, ini orang beda sendiri katanya kan itu. Karena Rasul belum ngajarin bagaimana jadi masbuk. Karena zaman Nabi itu mencari masbuk susah. Pak, boy, kalau kita kan masbuk hampir separohnya ya Pak Haji ya, ya kan ya, ya Pak ya. Yang ngikutin maghrib 3 rakaat itu dari awal, ya paling 2 baris, sisanya ketinggalan. Zaman Nabi itu orang ke masjid sebelum azan, karena nggak ada speaker. Jadi sebelum waktu udah di masjid, udah sholat apa baik udah dilakuin.
Udah qobliyah, tahiyatul masjid, qobliyah, kadang sholat hajat, sholat mutlak apa be. Beda zaman sekarang. Udah azan dipanjang-panjangin. Berhenti dulu. Berapa menit? Pak Haji? Iqamah 10 menit. Hah? 10 menit. Buset, lama banget itu. Masih aja nunggu qomat. Itu. Padahal ulama menjelaskan bahwa durasi antara azan dan iqamah itu lamanya itu seperti orang buang air. Waduh, bingung ya. Orang bayar kan beda-beda ya. Ya, kurang lebih 5 menit sebenarnya. Antara azan iqamah itu nggak lama. Antara orang seperti orang buang air. Jadi qomat gitu loh. Jadi seorang sahabat tuh mencari masbuk itu langka. Karena datang ke masjid sebelum azan. Kalau al-fajar kan enggak. Azan kelar udah sholawatan. Masih belum datang subuh. Oh, takbir baru datang. Mending kadang sekolah subuh ngikutnya pas kunut subuh baru datang. Mazhab Syafi'i pas nambahin rokaat kedua enggak kunut lagi. Nah, jadi kacau. Nah, karena ilmunya kurang. Baik, sahabat Muaz bin Jabal ketika dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, Muaz kalau ketinggalan seperti ini gitu loh, enggak seperti kita. Kalau kita kan ngejar dulu ketinggalannya, kalau Muaz enggak, ngikutin imam langsung masuk shop, imam salam, dia berdiri nambahin. Apa kata Nabi? Sanna alaikum Muaz. Muaz telah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kalian. Nabi enggak nyontohin, Nabi enggak ngasih tahu. Yang nyontohin sahabat Muaz, dilaporkan ke Rasulullah. Rasul melegitimasi ciptaannya Muaz bin Jabal yang sekarang kita tiru. Betul-betul itu produknya Muaz bin Jabal. Mengkonon Pak ya. Nah, apa kata Muaz? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila, tidak ada amalan ibnu Adam, amalannya anak cucu Adam. Amalan itu suatu amalan anjalahu min azabillah, yang bisa menjauhkannya dari azab Allah, min zikrillah, daripada berzikir mengingat Allah. Tidak ada amalan manusia yang bisa menjauhkan azab Allah kecuali zikir. Artinya zikir itu sebagai tameng agar kita tidak diberi azab sama Allah. Selagi masih ada yang berzikir di muka bumi, belum ada hari kiamat. Hari kiamat terjadi manakala di muka bumi tidak ada lagi yang menyebut asma Allah, Allah, Allah. Jadi artinya jangan kau tuduh ini COVID corona sebagai azab Allah, karena hamba Allah masih banyak berzikir di Masjid Al-Fajar. Fitnah kalau Anda katakan COVID-19 sebagai azab dari Allah, karena masih ada yang berzikir. Lalu apa itu COVID? Sebentar, sebelum kita teruskan sedikit ini untuk menyemangati kita semua. Musibah, bala, bencana itu ada 3 macam. Yang pertama sifatnya itu sebagai ujian kepada hamba Allah yang beriman. Jadi kalau COVID ini sebagai ujian, sasarannya adalah hamba Allah yang beriman. Setiap hamba Allah yang beriman tidak ada yang luput dari yang namanya ujian sejak umat terdahulu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, ini tentang ujian. Manusia mengira kami biarkan begitu saja, mereka mengaku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji.
Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, para nabi, para anbiya, para rasul, umat terdahulu, semuanya telah diuji oleh Allah. Apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, agar Allah tahu mana orang-orang yang betul-betul beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, mana si pendusta. Mengaku beriman kepada Allah baru diuji dengan Covid yang kurang 2 tahun udah kocar kacir. Dikasih umur udah hampir 60 tahun, nikmat Allah berikan kepada kita sehat walafiat, baru 2 tahun ujian Covid. Melehoy. Melehoy enggak? Ngampleh. Enggak ada semangat hidup. Padahal ya Allah, kalau Allah kasih nikmat begitu banyak, baru dikasih wabah sebentar, kalang kabut. Wala ya'lamannal kadzibin, agar Allah tahu mana si pendusta. Mengaku beriman kepada Allah, baru diuji mereka lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi ini wabah penyakit Covid Corona itu sebagai teguran. Kalau ujian itu sasarannya orang beriman, tidak satupun orang beriman yang luput dari ujian. Kalau teguran itu sasarannya orang yang lalai. Kalau orang lalai, artinya penyebab wabah ini ulah kita sendiri. Musibah ini Allah berikan kepada kita karena perangai kita, karena kelakuan kita, karena kelalaian kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang aku timpakan kepadamu itu karena ulah tanganmu sendiri, kata Allah. Musibah yang ku berikan kepadamu itu karena ulahmu. Enggak tahu ulah siapa, ya ulah kita semua. Enggak usah tuju kemana-mana, ulah saya. Kitanya lalai. Kadangkala sholat itu kita pada selingkuh, ngomongnya Allahu Akbar, tapi masih sombong. Padahal bilang Allah Maha Besar, katanya pasrah, genengen bawa jabatan RT ke masjid. Udah masuk masjid, RT tinggalin jabatan sebagai RT. Masuk masjid, harta tinggalin. Masuk masjid, pangkat tinggalin. Masuk masjid, hamba. Jadi jangan bawa status sosial ke masjid, udah masuk masjid hamba, bukan siapa-siapa. Itu jangan bawa kepongahan, pangkat, jabatan, harta di masjid. Sholat masih selingkuh, maka Allah sentil dengan teguran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah sentil kita. Jadi kalau ini Covid sebagai teguran, sasarannya adalah orang yang lalai. Ketiga, umpama misalkan jikalau seandainya Covid ini sebagai azab, ya, musibah wabah ini azab dari Allah, sasarannya itu orang kafir. Karena yang namanya azab itu yang ditimpakan oleh Allah itu orang yang membangkang kepada Allah, dan orang beriman gak kena. Umatnya Nabi Nuh, ya kan, diazab sama Allah. Yang beriman naik kapal, yang gak beriman belangsak. Firaun yang selamat ikut beliau nyeberang lautan, Laut Merah. Yang belangsak Firaun, dipisah. Jadi jangan bilang azab, maka jauh sekali. Kalau ini Covid azab jauh. Kenapa? Kalau ini azab, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Azab itu Allah timpakan kepada orang yang tidak mengindahkan lagi peringatan Allah. Bengal
bangkang kepada Allah. Seperti orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya bagi orang kafir itu sarwa kene sama baik. A'andzartahum, apakah mereka diberikan peringatan? Am lam tundirhum, atau tidak, mereka tidak diberikan peringatan? La yu'minun, mual bakal beriman. Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan Allah telah mengunci penglihatan mereka. Isyawatun, telah tertutup. The end, selesai. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat dahsyat. Jadi jangan bilang COVID ini azab, kejauhan. Kenapa? Kiai banyak yang meninggal karena COVID, ustadz juga banyak. Apa mereka berani bilang kena azab? Tidak. Ini paling tidak, kalau bukan ujian, ya teguran bagi hamba yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka obatnya, kata Allah, wa ya'fu an katsir. Kalau ini peringatan, ingat, kami begitu banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Sebagian besar dosamu aku ampuni, kata Allah. Kalau ini peringatan, kita kembali kepada Allah, menyadari kelalaian kita. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum. Pergilah menghadap kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosamu. Insya Allah Allah angkat segera ini COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji, sampai jam berapa kita ngajinya? Jam 12. Jam 12. Lanjut. Ada sisi tanya jawab? Ada. Deh. Baik, lanjut. Jadi tidak ada amalan anak Adam yang bisa menjauhkan azab Allah kecuali zikir. Itu pentingnya berzikir. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah duduk kaumun, suatu kaum, majlisan, di majlis, yazkurunallaha fihi, mereka berzikir di dalam majlis tersebut, illa khaffathumul malaikah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat. Bu, biar kata yang hadir ini cuma 100 orang, tapi di sini ternyata dihadiri oleh beberapa malaikat, banyak malaikat. Yang ngasih tahu Rasul. Tapi jangan bilang-bilang ya ini rahasia. Kalau masjid ini banyak malaikat, majlis ini malaikatnya banyak. Yang ngasih tahu Nabi. Illa khaffathumul malaikah, kecuali majlis zikir, majlis ta'lim itu dikelilingi oleh para malaikat. Sayangnya kita nggak bisa ngiyat. Coba ibu bisa ingat malaikat di sini, ya Allah. Saya yakin ngajinya nggak bakal khusyuk, nggak bakal ngelihat ke sini. Pada buka handphone, pada selfie malaikat. Ya, untung nggak kelihatan. Kalau dikelihatan dicuekin saya di sini. Ada yang foto sama malaikat Israel. Oh, senang dia. Lagi selfie nih. Sama siapa? Israel. Oh, itu Israel, nyebut nyawa lu dikit lagi. Illa khaffathumul malaikah, kecuali mereka dikeliling oleh para malaikat. Wa khasyiyahumur rahmah, dan mereka dinaungi rahmat Allah. Rahmat turun di majlis zikir, rahmat turun di majlis ilmu. Makanya kalau ngaji itu hawanya ngantuk, adem. Ya, apalagi yang ngajinya senderan. Dikit lagi pulas itu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang yang ngajinya tidur itu masuk surga. Ngaji tidur masuk surga. Apalagi yang tidurnya nyampe ngiler. Karena ada saksi.
Ada satu cerita, nenek-nenek rajin ngaji, tapi asal ngaji tidur. Kalau tidur ngorok, bukan ngorok doang, ngiler. Ustadznya baru bilang, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, gerasak gerusuk nyari senderan. Ustadz baru ngomong, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, leher udah patah. Suatu ketika nenek mati yang rajin ngaji. Oke lah kita sebut namanya nenek Saodah, meninggal. Ditanya malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, nek. Karena ngajinya tidur nggak bisa jawab. Hah? Man rabbuka, nek. Ngajinya tidur nggak bisa jawab. Israel, malaikat Munkar kesel. Tua ini orang tanya man rabbuka, haho. Kir, hajar kir. Mau diajar. Ini gedik ada suara tanpa wujud. Itu seorang ngomong, jangan kau gedik itu nenek-nenek. Kata malaikat Nakir, siapa lo? Saya ilernya nenek-nenek. Saya jadi saksi kalau nenek-nenek ini rajin ngaji waktu di dunia. Alhamdulillah. Ayo pada tidur. Artinya apa? Ini maksudnya. Majalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fi illa khafathumul malaika. Malaikat jadi saksi dan rahmat turun dalam majlis zikir, di majlis ilmu. Kemudian yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah nyebut satu-satu nama hambanya yang hadir di majlis zikir, yang hadir di majlis ilmu. Nama kita disebut-sebut sama Allah. Kalau Allah sudah nyebut nama kita, itu bukti cintanya Allah kepada hambanya. Udah sayang banget dah. Ibu waktu pacaran, Masya Allah, sampai jadi lagu. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, masuk WC ingat kamu, kekasihku. Ku menangis, nangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Kalau udah rindu, kemanapun ingat itu Allah. Allah pun begitu, kalau sudah rindu sama hambanya, disebut-sebut nama hambanya. Itu maknanya loh. Makanya lagunya Epitemala ya, 100 betul Epitemala. Itu tanda cinta. Orang kalau udah cinta, disebut-sebut kemanapun, diingat terus. Itu pun Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah mengingat-ingat, disebut oleh Allah nama-nama hambanya yang hadir di majlis zikir, nama hambanya yang hadir di majlis ilmu. Insya Allah. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Hadisnya sahih Muslim, akhrajahu Muslim, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Boleh minum? Waktu kita masih lama. Benar. Berikutnya, wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah duduk suatu kaum di tempat duduk atau di majlis, lam yazkurullaha, mereka tidak berzikir fihi, di majlis tersebut. Tidaklah suatu majlis tempat duduk mereka hanya duduk tok, tidak berzikir kepada Allah. Walam yusalluna 'alan nabi, dan mereka juga tidak bersolawat kepada Nabi, cuma ngomongin masalah vaksin, ngomongin masalah Covid, kumpul di rapat RT, RW, enggak ada zikir, enggak ada salawat kepada Nabi. Illa kecuali kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali kelak mereka di hari kiamat menyesal karena di pos ronda enggak ada zikir,
di pos ronda, di pos RW enggak ada sholawat, mereka cuma kumpul-kumpul toh ngomongin mancing galatama, enggak ada apa-apanya, enggak ada zikir, kecuali mereka akan menyesal di hari kiamat. Makanya Bapak RT, ada Pak RT, Pak RT, hadir Pak RT, nunjuk Pak RT, nunjuk. Ada? Enggak ada. RT enggak ada yang ngaji. Kacau. Pak RW ngaji, Pak RW. Gua yang punya wilayah, Pak RW. Orang ngaji. Kacau. Harusnya majelis ini jadikan sarana silaturahim antara RT, warga dan RW. Harusnya. Jadi sama-sama ngaji, enak toh. Saya kemarin ngaji bulanan dari Pak Haji Cecep juga tuh, yang di TWI Pak Haji. Nah kemarin perdana, Masya Allah ngaji itu ratusan orang. Habis ngaji makan somai bareng-bareng, RT-nya hadir, RW-nya pun datang. Kenapa Ustadz? Karena ini adalah media silaturahim antar warga. Cakep kata saya. Ngajinya banyak, somainya pun banyak. Saya sampai pulang tuh 2 bungkus bawain somai. Alhamdulillah. Mereka akan menyesal di dunia, mereka cuma kumpul-kumpul toh tanpa berzikir dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menyesal. Makanya Bapak RT, Bapak RW sampaikan kepada RT dan RW, Anda kumpul dimanapun, sempatkanlah paling tidak baca Quran. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita rapat Satgas COVID-19, kita mulai rapat kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah udah zikir tuh, lumayan kan? Baru tuh ngomong Satgas. Begitu. Artinya apa? Jangan ada kumpul-kumpul tanpa ada berzikir kepada Allah atau selawat kepada Nabi, paling tidak secuil atau sedikit, agar kita tidak menyesal di hari kiamat karena tidak memanfaatkan majlis dengan berzikir dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika ibu ngundang pengajian sebulan sekali, yasinan di rumah umpama, menyediakan makanan, terlihat manusia yang pelit, capek-capek rugi ngundang orang, keluar 2 juta, belum lagi ngamplopin ustadz yang gope, rugi. Itu mata orang yang picik dan licik dan bakhil, pelit, medit koret pantat kono sama mereka mereka gesek. Pak, orang yang ngajak orang bersikir di rumahnya itu sama dengan ngundang malaikat. Orang yang membuka pintu rumah ngajak orang untuk berzikir, selawat kepada Nabi, menang banyak. Terlihat mereka bikin besek habis 2 juta, padahal mereka didatangi sama malaikat Allah di rumahnya ngundang zikir. Man dalla ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Mungkin ibu nggak pernah baca Yasin 40 kali, undang 40 orang baca Yasin di rumah sama dengan membaca Yasin 40 kali. Man dalla ala khair, siapa orang yang mengajak suatu kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ilihi, maka yang ngajak itu pahalanya seperti orang yang melakukan. Makanya tukang azan tuh pahalanya luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada 100 orang sholat datang lantarin suara azan kita, maka yang ngundang itu mendapatkan pahala sholat yang hadir di majlis ini. Berebutlah jadi tukang azan. Tapi ingat, tukang azan yang suaranya jelek itu bid'ah. Perlu diulang? Pahala tukang azan itu mendapatkan pahala sholat orang yang hadir di majlis, di masjid, karena azannya. Dia datang karena suara azannya, berarti yang azan mendapatkan pahala orang yang sholat di sini. 100 orang sholat, berarti selain pahala sholatnya mendapatkan pahala sholat orang yang hadir di majlis, di masjid ini. Maka berebutlah jadi tukang azan. Tapi perlu diingat, yang suaranya jelek bid'ah jadi tukang azan. Kenapa?
Karena Rasulullah nggak sembarang orang, nggak sembarang nyuruh sahabat untuk azan, kecuali Bilal bin Rabah yang suaranya bagus. Ustadz, di masjid kita nggak ada yang bagus, kebangetan. Kalau nggak ada yang bagus, berarti yang jeleknya ora tapi, yang nggak terlalu jelek, yang suaranya paling bagus di antara yang jelek-jelek. Jadi jangan berebut, hanya yang bagus suaranya gitu loh. Kalau nggak ada yang lumayan gitu loh ya. Jangan besok nggak ada yang azan, nggak ada. Ya. Mereka akan menyesal. Akhrajahu Tirmidzi